Saudara, saya berada di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta yang menjadi pos komando terkait dengan operasi modifikasi cuaca di awal tahun 2026. Ada sejumlah instansi yang kemudian juga terlibat dalam operasi modifikasi cuaca, mulai dari BMKG, BPBD, dan tentunya juga TNI Angkatan Udara. Dan saya akan tunjukkan, ini adalah pesawat Kasa yang menjadi salah satu armada yang digunakan oleh TNI Angkatan Udara untuk kemudian melakukan operasi modifikasi cuaca. Saya akan coba mendekat. Dan ini garamnya ya, bisa ditunjukkan mungkin lebih dekat. Berapa banyak ini Mas, garamnya Mas? 40 Pak. 40, 40 karung ya. Beratnya itu berapa kira-kira? Sekitar 20 kilo Pak. 20 kilo. 20 kilo per karung ya? Ya. Total? 800. Oh, 800 kilogram, oke. Artinya ada 800 kilogram ya total garam yang sedang dimasukkan ke dalam pesawat Kasa TNI Angkatan Udara yang kemudian nanti akan digunakan ya untuk proses operasi modifikasi cuaca. Saudara, secara eksklusif saya akan coba untuk mengikuti operasi modifikasi cuaca bersama dengan TNI Angkatan Udara, tapi sebelum itu saya akan berbincang secara langsung dengan pilot dari pesawat Kasa, dengan Mayor Penerbang Chandra. Mas Chandra, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama Mas. Sebelum kita terbang untuk melakukan operasi modifikasi cuaca, bisa dijelaskan untuk armada yang digunakan nanti pesawat apa? Oke, dari TNI AU sendiri kita menggunakan pesawat NC212 yang sudah dimodifikasi untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Oke, artinya ada berapa armada mungkin Mas Chandra yang digunakan selama operasi modifikasi cuaca? Oke, selama di Jakarta ini khususnya ya, Iya. kita menyiapkan satu pesawat dan dibantu oleh BPBD satu pesawat, sehingga kita menggunakan 2 pesawat di sini di DKI Jakarta. Boleh mungkin saya lihat ke dalam Oh, sebelum silakan. kita terbang bersama? Oke. Untuk teknisnya sendiri nanti ketika menaburkan garam ya, Ya. di atas ketinggian Ya, kita di 10.000 Mas. 10.000 kaki? Ya, 10.000 kaki. Oke. Saya izin lihat ya, Mas Ya, Chandra? silakan. Oke, saya akan coba masuk saudara untuk melihat situasi di dalam pesawat Kasa. Untuk teknisnya nanti seperti apa? Jadi Mas Chandra. kita terbang di 10.000 kaki, nanti kemudian kita koordinasi dengan saintis dari BMKG, nanti mereka akan mengarahkan awan mana yang bisa untuk disemai. Oke. Kemudian kru kami koordinasi dengan tim dari BMKG mulai mengeluarkan dari garam-garam ini sendiri. Dan ini garamnya ya? Ya betul, ini garamnya kita keluarkan dari sini. Jadi di bawah ini ada lubangnya Mas. Oke, di bawah ada lubang. Oke, Ada baik. lubangnya, sudah dimodifikasi dari PTDI. Oke. Sehingga kita bisa melakukan operasi modifikasi cuaca itu sendiri. Karena kita harus segera terbang. Untuk wilayahnya saat ini kita akan terbang di wilayah mana saja? Karena kita fokus untuk mereduksi hujan, sehingga kita melaksanakan operasi di area Selat Sunda, Mas. Sehingga kita harapannya kan angin kan dari barat ini, Mas. Sehingga harapannya di Selat Sunda itu hujan sudah turun dulu sebelum masuk ke wilayah DKI Jakarta. Sudah boleh masuk, Mas? Oke. Dan ini adalah pintu masuknya. Saya akan masuk, saudara. Menurut saya bersama dengan personil dari TNI Angkatan Udara menggunakan pesawat Kasa akan lepas landas untuk kemudian melakukan operasi modifikasi cuaca. Kami berangkat dari Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, dan bisa dilihat itu adalah garam yang nanti kemudian juga akan ditebar di titik-titik awan di Selat Sunda dengan ketinggian 10.000 kaki. Terus saya berada di ketinggian 11.000 kaki dan masih menuju ke Selat Sunda yang menjadi lokasi operasi modifikasi cuaca, di mana nanti sejumlah NaCl ataupun garam sebanyak 800 kg akan ditebar di sana. Dan saya akan tunjukkan sedikit. Ini adalah situasi kokpit ya di dalam pesawat Kasa. Kita nanti target penyemayannya itu di kan menuju perairan Selat Sunda ya. Ya. Tempatnya itu berada di dekat Krakatau. Oke. Sekitar derajatnya 210 derajat, sekitar 90 sampai 100 miles. Oke. Situasinya saat ini masih aman ya cuaca? Masih terkendali ya. Oke, baik.
saya masih berada di atas pesawat Kasa untuk mengikuti secara langsung, secara eksklusif operasi modifikasi cuaca yang dilakukan oleh TNI Angkatan Udara bersama juga dengan stakeholder lainnya. Terus saya berada di atas titik yang kemudian ada gumpalan awan kemudian disebar garam ataupun NaCl. Ini adalah proses yang kemudian dilakukan oleh personil TNI Angkatan Udara untuk kemudian melakukan operasi modifikasi cuaca, yaitu penyemayan awan agar hujan yang kemudian terbawa oleh awan ini tidak sampai ke ibu kota DKI Jakarta, dan hujan tersebut diturunkan di perairan Selat Sunda. Tadi saya sudah mendapatkan informasi bahwa ada 800 kg garam yang kemudian digunakan. Kalau bisa dilihat saudara ya, jika tadi ketika hendak memasuki Selat Sunda memang situasinya awan cenderung clear ataupun tidak ada awan, tetapi bisa dilihat situasinya untuk saat ini begitu banyak gumpalan awan yang ada di sekitar area Selat Sunda, dan ini adalah proses penebaran garam ataupun NaCl yang masih terus dilakukan di titik-titik awan yang kemudian ada di bawah pesawat kami, saudara. Dan seperti yang tadi disebutkan oleh Mayor Penerbang Chandra, pilot dari pesawat Kasa, menyebutkan bahwa proses dari operasi modifikasi cuaca ini teknisnya adalah pesawat ini menyisir di pinggir dari gumpalan-gumpalan awan sebelum nanti garam-garam tersebut berada di titik-titik awan yang memang sudah direncanakan juga oleh pihak dari BMKG dan juga sejumlah pihak terkait lainnya. Teman, ini adalah Selat Sunda, saudara. Area yang sedang kami lalui dalam rangkaian operasi modifikasi cuaca. Bisa lihat saudara, ini tinggal menyisakan 4 kantung ya NaCl yang kemudian akan dihabiskan, ditabur di awan yang berada di Selat Sunda, dan ini menjadi hal yang penting untuk kemudian dilakukan dalam merespon cuaca ekstrim yang kemudian saat ini masih terus terjadi. Karena juga tadi sebelum kami berangkat, cuaca di sekitar area Jakarta ini sangat ekstrim, dan diharapkan dari proses operasi modifikasi cuaca ini setidaknya dapat mereduksi ataupun mengurangi debit hujan yang kemudian berpotensi masuk ke wilayah ibu kota DKI Jakarta, sehingga potensi bencana seperti banjir ini dapat diantisipasi. Saudara, saya baru saja tiba di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Tadi pada saat turun ataupun landing memang cuaca sangat buruk ya, dan turbulence terjadi beberapa kali. Dan pertanyaannya adalah seberapa efektif sebenarnya operasi modifikasi cuaca ini dilakukan untuk kemudian mereduksi curah hujan yang terjadi di ibu kota. Saya akan coba tanyakan secara langsung kepada pihak dari BPBD DKI Jakarta. Saudara, saya sudah bersama dengan Bapak Budi Harsoyo selaku Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG, dan juga Bapak Muhammad Yohan, Kapusdatin BPBD Provinsi DKI Jakarta. Bapak-bapak, terima kasih untuk waktunya. Saya ingin ke Pak Budi dulu. Pak Budi, saya tadi sudah mengikuti proses ataupun operasi modifikasi cuaca di Selat Sunda. Kalau secara teoris, seberapa efektif sebenarnya operasi modifikasi cuaca ini untuk mereduksi hujan di ibu kota? Oke, berdasarkan pengalaman yang sudah rata-rata pengurangan curah hujan dari hasil intervensi modifikasi cuaca ini kurang lebih sekitar 30 sampai dengan 45%. 30 sampai 45%. Ya, jadi intensitas curah hujannya dikurangi, ekstremitasnya juga kita kurangi, begitu. Saya ingin ke Pak Yohan, ketika tadi disebut efektivitasnya menyentuh angka 30 hingga 45%. Apakah ini sudah dapat dipastikan tidak ada banjir di ibu kota?
Baik, untuk memastikan ada tidak banjir di Jakarta, tentunya kita tidak bisa berbicara berdasarkan batasan administratif. Oke. Bekerjanya tentu sepanjang tahun, kita merapikan saluran, membangun infrastruktur, melakukan pengerukan. Namun demikian, ketika cuaca ekstrim sesuai prediksi dan rekomendasi dari BMKG, sesuai arahan gubernur, ya kita ikuti ini arahan dari BMKG, kita melanjutkan yang namanya operasi modifikasi cuaca. Oke. Ya. Pak, karena di sini juga cuaca hujan, mungkin kita bisa wawancara di bawah sayap pesawat ya. Boleh kita geser dulu, saudara, karena cuaca ekstrim juga nampaknya masih terus terjadi. Dan ini hujan yang kemudian terjadi di landasan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Saya ingin ke Pak Budi lagi. Pak Budi, bahwa selain ancaman bencana banjir terkait dengan curah hujan yang tinggi, tapi sebelumnya Jakarta juga diterpa fenomena bahwa permukaan air laut di Jakarta Utara itu tinggi dan menyebabkan banjirop. Bagaimana kemudian kesiapan dari BPBD untuk mengantisipasi banjir yang terjadi karena rob dan juga cuaca ekstrim? Di akhir-akhir penghujung tahun 2025 itu mungkin bisa dilihat Pak Gubernur mengarahkan untuk melaksanakan apa kesiapsiagaan bencana. Itu memang betul-betul dicek kesiapan personil, termasuk bukan hanya perahu karet, pompa dan lain-lain ya. Dan ini dirasakan betul ketika terjadi cuaca ekstrim seperti sekarang, sehingga boleh dilihat banyak tim yang diturunkan pada saat penanganan hari ini ya. Jadi apa yang terjadi beberapa, termasuk yang terjadi hari ini nih, ini kita nggak gagap untuk menanggapinya karena memang sudah berlatih ya.